Ya, sesi sore hari kita berada di SMPN 1 Kota Bima dalam rangka mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka MGMP Matematika SMP Kota Bima SMPN 1 Kota Bima pada tanggal 28 Juli 2022. Ya, seperti yang kita lihat, ya, sambil menunggu guru-guru matematika yang lain datang, saat ini seperti yang kita lihat, ya, para peserta mungkin lagi sibuk untuk memperbaiki dan menata sistem yang sudah ada. Ya, nampak yang berada di depan ini merupakan pengawas matematika, ya, pengawas pembina juga. Ya, di SMP 1 Kota Bima. Ya, perlu saya laporkan kembali bahwa hari ini kita mengadakan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka MGMP Matematika SMP Kota Bima yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kota Bima tanggal 28 Juli 2022. Sambil menunggu beliau membuka nanti acara, kita langsung pada sesi inti dari kegiatan, yaitu pelatihan implementasi kurikulum Merdeka untuk guru MGMP. Adapun narasumber yang hadir pada hari ini, yang pertama adalah Bapak pengawas kita, Bapak Jainuddin MPD. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibnu Hajar. Beliau adalah salah satu guru penggerak angkatan ketiga Kota Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Bima, yang terhormat Bapak Pengawas Pendidikan Kota Bima, yang terhormat Bapak narasumber, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Matematika SMP Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika tingkat SMP se-Kota Bima. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nurlaini, guru SMP 7 Kota Bima. Kepada beliau disilahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Zainul Arifin SPD. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan pelatihan implementasi kurikulum merdeka MGMP Matematika SMP Sekota Bima dapat terlaksana dengan lancar dan sukses dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita mengawali doa dengan membaca ulum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kita tunggu luar biasa kepastian beliau, tapi begitu komitmen beliau untuk bisa bertemu dengan kita semua Bapak Ibu. Karena prinsip beliau begini, semua regulasi nyampe bisa mengeksekusi maka akan menjadi macan di atas kertas saja. Oleh karena itu dengan adanya beliau kita akan mendengarkan harapan, keinginan, kemudian sekaligus pembinaan agar kita lebih termotivasi lagi dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, lebih terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Insyaallah ini tahun kedua untuk kita, tapi pada sekolah yang umum yang bukan sekolah penggerak tahun ini adalah tahun pertama, dan mudah-mudahan kita bisa menggolkan ini semua Bapak Ibu. Oleh karena itu kami minta waktunya teman-teman semua, mari kita simak dengan baik mengenai apa harapan dan ya kebijakan dari dinas kota ini kita bisa aplikasikan dalam pelaksanaan kita tugas di sekolah kita masing-masing. Kepada Bapak Sekretaris Dinas Dikbud Kota Bima, Bapak Taufik Lukman, Mapel Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah pada sore hari ini kita masih diberikan panjang sehingga semua kita yang akan berdoa ini berkesempatan hadir. Luar biasa beliau. Dua kali ini bertemu dengan saya dalam hal yang sama. Artinya beliau ini cukup mumpuni di dalam menerapkan hal-hal bagus, hal-hal baik yang terkait dengan IKN ini. Ketua MGMP Matematik Pak Nurul Sendiri, Bapak sudah bermatematik, ibu-ibu, saya sebut pada saat di tempat waktu pas pembukaan ini, saya menunjuk informasi oleh Pak oleh satu. Banyak sekali yang hari ini ada penerimaan mahasiswa yang PPL dari STK IT 5 dan mahasiswa juga berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus. Jadi adik-adik mahasiswa itu akan ditugaskan di SMP 10. Mohon maaf ini bukan berarti kita mengecilkan yang muda. Pengalaman itu. Tetapi kalau berbicara IT, guru-guru muda itu lebih unggul. Karena dia hidup di zaman yang Pak Saino, kita hidup di zaman IT waktu itu. Termasuk saya tidak bisa IT, tidak. Tapi kalau nanti lebih pintar saya, asal dibukakan formatnya, dicarikan folder ini, folder itu, cepat saya. Cepat saya dan operator. Tapi kalau buka-buka itu nggak bisa. Dan yakin saja
Bapak Ibu dalam satu kelas ini sama dengan anak-anak dalam satu kelas, semuanya juara, semuanya pintar, tidak ada yang tidak pintar. Itu Pak Pengawas. Tidak ada anak-anak itu yang dalam satu kelas tidak pintar, karena mereka muncul dengan kodratnya masing-masing sejak di kelas ini. Yang minimal mendengarkan. Ya syukur bisa kita mengimplementasikan dalam rutinitas kita sehari-hari. Nah, itu lapangan Tuhan. Iya, itu lapangan Tuhan. Tidak dikritik dia. Dan dari kita tahu. Dan ada yang seperti itu terjadi, akhirnya kesimpulan dong. Dia belum rezeki. Pelatihan implementasi kurikulum merdeka dengan narasumber kita yang sudah hadir di depan kita ini. Narasumber pertama yaitu Bapak Jainuddin MPD sekaligus pengawas, memberikan materi sekaligus pembinaan kepada guru-guru matematika SMP Sekota Bima. Kepada beliau bisa Pak Kepala SMP Negeri 1 Kota Bima, biasa saya sebut itu Kepala SMP 2, tapi saya sudah jalan sekarang, memang saya kemarin untuk pendidikan ini, rapor ini masih gunakan namanya rapor mutu. Ya, sekarang rubah pola, tapi isinya sama. Rapor pendidikan. Jadi sampai hari ini ada juga sekolah-sekolah yang belum bisa download rapor pendidikan. Kenapa tadi ada beberapa operator yang ke sana kita pandu sehingga rapor-rapor baru bisa dilihat. Tapi alhamdulillah negeri sudah semua. Tahun ini Bapak dan Ibu masih diketahui sekolah yang melaksanakan mandiri belajar itu ada 14 sekolah pada SMP. Ada rilis tanggal 14 itu tanggal 4 ya. Rilis terakhir tanggal 4 itu bulan Juli, satu SMP yang tidak melaksanakan mandiri belajar. Mantul tensi kita. Sekarang sudah semuanya berubah Bapak dan Ibu, tetapi isinya tetap sama. Yang sudah masuk plafon mandiri mengajar itu hampir 70%. Ya tinggal sedikit aja yang tidak kena mungkin itu tadi di aplikasi saya tadi sekarang ini download tentang Merdeka Mengajar. Sudah semua. Visi misi ini elastis saja. Tidak boleh kita jadikan kita lakukan. Apalagi ini pilot projectnya ini untuk matematik 5 jam ya, masih 5 jam. Satunya kita gunakan projectnya. Ya, tetapi tidak di jadwal itu 5. Insya kita ini matematik akan maju dan maju terus. Kemudian yang berikutnya saya kemarin ada berapa ya bulan lalu saya ke LPP membahas tentang rapor pendidikan ini. Kita sudah ajukan juga tentang MBIP maka catat nulis. Oleh sebab itu ini sebenarnya Ibu capek dulu aja di depan sambil guyong-guyong dengan siswa sambil pandu siswanya untuk menyelesaikan tugas itu. Itu Bapak Ibu. Jangan dilepas. Seperti ada di SMP 1 kemarin kita lagi konsultasi sangat berharap ketika Bapak dan Ibu masuk kelas jangan sampai dilepas siswanya. Karena memang ini siswa saat ini sudah luar biasa. Tidak ada siswanya kan lepas itu kamu sudah selesai ini keluar. Jangan begitu. Soal itu secara benar. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang tidak benar di situ Bapak dan Ibu. TK seragam masuk sekolah siswa bawa seragam. Oke, berluar-luar ini langsung diponis seperti itu. Jadi siswa itu istilahnya apa ya? Plan, Bapak dan Ibu. Tapi tidak lain. Saya rasa itu Bapak dan Ibu ya. Lebih dari saya mohon maaf. Jadi saya sangat berharap Pak Ibu nanti akan mengupas habis
Nah, ini kemudian yang berikut banyak juga di guru-guru ini. Ya, ini ada satu poin. Dari pemaparan Bapak Jainuddin adalah bagaimana tujuan Merdeka Mengajar adalah menumbuhkan sikap dan karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Adapun 6 ciri profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalarsis dan yang keenam adalah mandiri. Kemudian kita masuk pada pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Ibnu Hajar. Kepada Bapak disilahkan. Ini beliau akan mengupas tentang paradigma kurikulum Merdeka Belajar. Kepada beliau disilahkan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sambil berdiri tak? Ya. Mungkin karena katanya anak muda harus dari senior. Iya. Ya, paling awal maka mengucapkan terima kasih banyak atas permintaan untuk diskusi sebenarnya. Maka lebih sepakat ini diskusi. Ya, karena pada prinsipnya kita semua ini kan sudah diberikan instrumen fasilitas oleh negara untuk belajar banyak tentang kurikulum ini. Apa fasilitasnya? Itu aplikasi instrumen PMM, Platform Merdeka Mengajar. Barangkali mungkin agak sedikit berbeda dengan MADA yang di SMA 2. Kalau kami sudah setahun melaksanakan ini karena kami sekolah penggerak dan itu wajib melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan Bapak Ibu yang bukan sekolah penggerak baru tahun ini. Baik, sebelum tebak-tebakan gambar, silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Mohon maaf, berdiri dulu. Kita Oke, stand up. dari tanah semangat menyedorkan otot-ototnya. Apalagi sudah selesai. Mantap nih. Kalau untuk terus ini agak pegal nanti. Ada game ya, permainan. Kita tepuk hebat, ya. Bapak Ibu, tepuk hebat. Sudah ada yang tahu tepuk hebat Bapak Ibu ya? Ya, begini. Tepuk hebat. Hebat. Bisa Ibu? Pak J. Kita coba Bapak Ibu ya. Tepuk hebat. Asik. Sekali lagi. Pinter. Sama teman sampingnya mungkin. Ya. Tepuk hebat. Yeay, mantap. Mantap. Ini namanya kolaborasi, Pak. Ya. Membahagiakan, menyenangkan. Lebih rame dari Biar nggak bosan. bukan saya tidak setuju untuk buat itu. Nanti kita terperangkap lagi sama administrasi lagi gitu. Karena percuma kita buat modul ajar sebagus mungkin, sebaik mungkin, RPP bagus sekali. Tetapi kita tidak terapkan. Kita tidak laksanakan kelas itu. Oleh karena itu menurut Madam, tanpa RPP pun, kalau pemahaman itu seperti apa sih? Muncul sendiri ide-ide kita itu, tanpa melihat RPP. Sebelum mengajar melihat RPP nggak? Enggak. Ngapain itu? Terlalu repot dengan RPP itu. Kita tanami konsep mindset kita dulu. Belajar itu seperti apa sih? Belajar membelajarkan siswa itu seperti apa sih? Ya, jadi itu yang Madam mau sampaikan sedikit. Baik. Bapak Ibu, dari Tapi itu gambar ini. pandanya badan pinguin. Iya. Iya. Katanya pinguin. Baik. Ya, kita ya. Ya. Kita kadang-kala cepat sekali memvonis anak-anak. Saya nggak tahu Bapak Ibu.
kadang-kala kita sebagai guru itu cepat sekali memutuskan polis anak-anak itu. Ya, seperti kita menebak-nebak gambar ini. Gajah itu seperti apa? Lebar, kecil. Ya. Jadi maksud saya, jangan kita seperti itu. Jangan hanya kita menunjukkan sesuatu pada sisi yang satu, melihat sisi yang satu, terus kita secara komprehensif nilai orang, nilai murid. Jangan nilai secara utuh. Maka banyak pengalaman anak-anak, apalagi anak-anak yang nakal dan sebagainya, itu cenderung kehidupan keluarganya barangkali mungkin problem atau gimana. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dari gambar tadi itu mari kita ke depan untuk lebih bijak memilih anak-anak ini. Jangan cepat memutuskan sesuatu terhadap anak-anak ini. Kadang-kadang mungkin karena kita menganggap bahwa kamu sudah tidak bisa diurus dan sebagainya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu satu gambaran terkait dengan kadang-kala sikap kita memilih anak-anak kita. Ada gambar yang kedua yang menunjukkan bahwa sudut cara pandang kita terhadap siswa kita, murid kita. Ini gambarnya. Selamat datang. Pas itu pintar bahasa Inggris secara masalah itu. Ya, Bapak Ibu, ini bisa mengartikan ini. For a fair selection. Ya. Untuk agen semuanya, ya. As to take the same action. Nah, dibuatkan penilaiannya. Please screen that thing. Silakan semuanya memang memanjat ya. Ya, jadi memanjat. Ya. Untuk penilaian yang adil. Untuk penilaian yang adil. Ya. Seseorang harus mengambil ujian atau ujian yang sama. Ujian yang sama. Iya. Please climb the tree. Ya. Silakan Anda memanjat pohon. Ya. Ya, luar biasa. Saya luar biasa. Katanya untuk penilaian adil. Iya. Semuanya harus mengikuti ujian ini dengan cara memanjat. Ya. Silakan, Bapak Ibu. Ini perumpamannya ini adalah anak-anak kita, murid-murid kita. Maka yang paling unggul di sini kalau semua manjat gimana nih? Dia belakang dulu. Gimana itu pinguin ya? Gajah yang besar badannya, ikan, ya, kambing, ya. Jadi begitu. Jadi selama ini kita memandang bahwa murid-murid kita itu sama, tidak ada yang berbeda, sama, tidak ada yang berbeda. Padahal sebenarnya anak-anak ini berbeda-beda kemampuannya, berbeda-beda kemampuannya. Ini sudah kudratnya. Jangankan anak-anak itu ya, yang dilahirkan oleh orang tua yang berbeda. Antara anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda pokoknya. Anak kembar yang dilahirkan, yang jadi dari satu ovum dibuah sampai sperma yang menjadi bayi kembar. Dari satu ovum, satu sperma saja, biologi itu berbeda. Mereka itu sama ciri-ciri fisiknya, fenotipnya, tapi genotipnya itu tidak kelihatan, karakter, sifat dan sebagainya itu berbeda-beda. Oleh karena itu, kenapa kita ini itu loh, tidak menghargai perbedaan itu. Kita ini kan tidak menghargai perbedaan itu. Kalau kita tidak menghargai perbedaan, berarti sama halnya dengan kita merendahkan ciptaan Tuhan. Itu lari di sana itu berbahaya Bapak Ibu. Manusia diciptakan sesempurna mungkin oleh Allah Tuhan kita. Tapi di sisi yang lain sering kita memandang berbeda mereka itu. Jadi kodrat anak itu Bapak Ibu itu berbeda-beda. Maka kita harus hargai. Jadi itu Bapak Ibu. Teringat azan ya? Wah, ini sering matahari sama-sama ketemu di lapangan bulu tangkis juga. Berarti 324. Tinggal berapa menit?
Azan berarti. 1 menit Pak. Iya, 1 menit sih. Jadi gimana Pak Ibu? Misal Anda minta kesepakatannya, apa kita salah dulu? Atau Supaya kita lanjut? sholat dulu. Lanjut. Sampai apa cari? Iya, sampai awal kumpul salu. Kecuali Bapak Ibu niat cepat keluar gandeng. Iya. Cepat keluar. Iya. Dulu. Waktunya nggak sampai 8 Ya. Kalau udah sampai biasanya ini kan persiapan masak dan sebagainya, jadi mungkin kalau pas ada yang belum selesai, maksudnya Masa kini. Nah itu makanya di kurikulum itu Bapak Ibu. Makanya itu di kurikulum Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat kembali dari segi harfiahnya, itu kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani kurere. Kurere itu adalah lintasan lari dari start sampai di finish. Lintasan lari dari start sampai finish. Itu makanya sebenarnya istilah kurikulum ini itu pertama kali dikenalkan di bidang olahraga, bukan di pendidikan. Ya, itu olahraga itu. Senang ya. Kurere, jadi lintasan lari antara mulai dari start sampai di finish. Gitu. Jadi itu makanya di muatan kurikulum itu adalah ada kondisi hari ini, ada kondisi yang dituju. Itu kita paling awal itu adalah membuat visi, misi dan tujuan sekolah. Itulah menjadi target akhir. Jadi di kurikulum itu menyangkut 3 hal. Pertama adalah kondisi hari ini. Yang kedua adalah kondisi ideal yang ingin dituju. Yang tengah-tengahnya adalah jalan itu sampai ke sana. Jalan itu sampai ke sana. Jadi itu loh. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Sudah aja. Kita stop sebentar. Ya, betul. Ya, udah aja ya. Walaupun nanti kita lanjut sedikit belum barangkali. Penguatan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas kita benar. Belum yang disampaikan tadi sebenarnya lebih banyak penguatan kurikulum Merdeka ini. Mulai dari misalnya karakter. Kalau di kurikulum K13 karakter itu dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler kan. Kebiasaan guru meneladani proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah sebelumnya tidak ada proyek? Ada. Kita mengenal sebelumnya adalah sebuah metode. Proyek itu adalah sebagai sebuah metode. Proyek based learning. Di kurikulum K13 sebelumnya kita mengenalkan aktivitas kegiatan pembelajaran itu 3 hal. Pertama tatap muka, yang kedua tugas mandiri terstruktur, yang ketiga tugas mandiri tidak terstruktur. 2 ini sebenarnya proyek itu, tapi kita melaksanakan enggak selama ini? Tugas mandiri terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. Ya, refleksi kita melakukan enggak? Kan kadang-kadang hanya kita beri tugas dan ini tugas. Nah, kalau tugas mandiri terstruktur itu tugas yang kita kasih kepada siswa kita masih dalam jangkauan kita, pemantauan kita. Tapi kalau tidak tugas mandiri tidak terstruktur adalah tugas yang kita berikan kepada murid kita, seperti proyek misalnya di luar pantauan kita. Jadi misalnya tugas rumah dan sebagainya. Sehingga berhasil maksimal, maka sekarang ini dipisah. Akhirnya di struktur kurikulum itu dipisah. Jadi ada aktivitas pembelajarannya, misalnya matematika berapa jam matematika? 5. Tempatnya, tatap mukanya, dan kelompok ini tidak berdiri sendiri, saling menguatkan. Sebagai sarana bagi murid, instrumen bagi murid untuk kita tanamkan nilai-nilai 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Jadi kami menekankan bahwa Bapak Ibu, proyek profil pelajar Pancasila itu bukan mata pelajaran.
yang kita ajarkan, tetapi hal yang kita tanamkan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi proyek pelajaran Pancasila itu bukan mata pelajaran, bukan mata pelajaran. Untuk ditanamkan diharapkan tumbuh pada anak-anak kita. Terus yang kedua adalah Bapak Ibu yang membuat berbeda dari kurikulum sebelumnya adalah proyek pelajaran Pancasila ini adalah kan begini Bapak Ibu. Jadi selama ini kesannya bahwa proses pembelajaran itu hanya transfer knowledge, transfer pengetahuan. Jadi memindahkan pengetahuan Bapak Ibu guru ke siswa. Hanya memindahkan pengetahuan Bapak Ibu guru ke siswa. Pengetahuan itu belum bermakna. Oleh karena itu, dengan pembelajaran sekarang ini dan dengan adanya proyek pelajaran Pancasila diharapkan bahwa murid mengalami pengetahuan. Dalam tanda kutip, murid mengalami pengetahuan. Tidak hanya mereka memahami konsep-konsep, teori-teori saja, tapi bagaimana mereka bisa mengaktualisasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupannya nyata. Itu makanya ada proyek. Ya. Sehingga nanti anak-anak akan terbentuk life skill-nya, keterampilan hidupnya. Sehingga nanti ke depannya kalau ini kurikulum merdeka, kan kita tahu semua ya, kalau di SMK itu kan memang lebih dititikkan pada life skill-nya, keterampilan hidupnya. Dengan adanya proyek pelajaran Pancasila ini, murid-murid kita SMA, SMP, ya, itu mereka punya keterampilan itu. Sebelumnya ada persepsi. Kan biasanya sebelum kita memulai mengajar satu topik, pada awal mulai kita mengajari topik itu kan kita menanyakan kepada anak-anak, kita ini mau belajar ini, sistem pencernaan, tahu nggak apa sih pencernaan itu anak-anak? Akan begitu. Apa sih manfaat dari kita mempelajari ini? Gitu. Itu menjadi penting Bapak Ibu untuk kita menanyakan itu. Pertama, untuk kita melakukan pemetaan terhadap kemampuan anak. Itu makanya sekarang ini ada namanya asesmen diagnostik. Sebelumnya persepsi. Di kurikulum sebelumnya adalah persepsi. Asesmen diagnostik itu. Asesmen diagnostik itu adalah jadi asesmen yang kita sampaikan di awal malahan sebelum menyusun modul sebenarnya Bapak Ibu harus melakukan asesmen diagnostik. Dengan kita melakukan asesmen diagnostik, kita mendapat gambar daripada kemampuan anak-anak kita, sehingga nanti kita dalam penerapannya kita bisa menerapkan dalam pembelajarannya kita bisa menerapkan metode yang sesuai atau yang bervariasi. Yang lain itu juga bisa berbahaya. Jadi nanti ada hambatan psikologis, mungkin anak-anak merasa saya kita sama-sama bisa baca ini. Jadi pada satu sisi bisa sampai mengelompokkan anak-anak, pada sisi yang lain tidak sampai mengelompokkan anak-anak di kelas. Asesmen diagnostik itu pemetaan kebutuhan siswa itu hanya untuk supaya guru tahu bahwa anak-anak di kelas itu hetero. Seperti tadi gambar anak-anak itu berbeda komponennya. Berikutnya adalah yang ada komponennya di modul ajar itu ada namanya pemahaman bermakna. Kan kurikulum merdeka ini Bapak Ibu ada 3 pilihan ini. Sebenarnya 4 opsi sebenarnya. Opsi yang satunya adalah yang tidak tercantum di sini adalah melaksanakan kurikulum saya sebelum K13. Boleh. Di sini sisi kemerdekaan dan politik. Boleh juga. Ya. Jadi opsinya adalah ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah tetap melaksanakan kurikulum 2013. Itu oleh regulasi itu dibolehkan. Ya. Terus yang kedua adalah sebenarnya adalah mandiri belajar. Apa itu mandiri belajar Bapak Ibu? Ini. Kalau sekolah Bapak Ibu memilih IKN jalur mandiri belajar, maka mempersiapkan diri dengan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum 2013. Tetap melaksanakan kurikulum 2013, tetapi boleh melaksanakan bagian-bagian tertentu dari kurikulum merdeka. Misalnya begini, mungkin mau melaksanakan proyek, silakan. Atau mau menggunakan modul ajar,
silakan, nggak ada masalah. Ya, udah silakan. Yang kedua adalah sekolah yang memilih IKM jalur mandiri berubah. Ini rata-rata di sini ya Pak pengawas ya. Mulai tahun pelajaran 2022-2023 ini akan menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang disediakan dalam PMN. Itu makanya tadi Pak pengawas wanti-wanti pada kita. Ya, sudah download di HP-nya Bapak Ibu ya. Ya, tapi dibuka-buka lah itu WA-nya ya. PMM Di sana itu. Jadi perangkat pembelajaran itu ngadopsi di situ. Tetapi apakah tidak boleh bikin sendiri misalnya atau modifikasi dari yang dengan yang lain? Boleh, silakan. Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang ketiga adalah yang keempat, sekolah yang memiliki IKM jalur mandiri berbanding. Yaitu mulai tahun pelajaran 2022-2023 menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar. Mengembangkan sendiri. Ya, mengembangkan sendiri. Tapi boleh juga ngambil di PMN, dimodifikasi, nggak ada masalah. Boleh. Tapi ini yang ideal ini. Ya, Bapak Ibu. Apa sih yang dilakukan oleh yang Bapak Ibu yang sekolahnya memiliki mandiri berubah? Ini. Mulai harus. Baik, saya kira demikian. Pak Suhaidi yang ganteng, pengawas yang luar biasa. siap, terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah. Potensinya didokumentasikan. Sudah diberi ruang ya untuk membantu. Bapak sekretarisnya saya hormati, ya, Bapak pengawas, para S1 teman-teman dan yang saya hormati. Saya kira demikian Bapak Ibu yang luar biasa, hebat. Tetapi kita hebat dulu lah sebelum kita tutup ini. Tapi hebat dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Coba berdiri dulu Bapak Ibu. Kita persiapkan dulu lagi ini ya, supaya Bapak Ibu hebat ya. Seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Tepuk hebat. Sekali lagi.